Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadhafa mamlukahu yuqamu alaihi haddu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka ditegakkan padanya had pada hari kiamat kelak, kecuali seperti apa yang dia katakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah pertama, seorang sayyid, seorang tuan menuduh budaknya, budak yang di bawahnya menuduh berbuat zina. Ya. Maka kalau ada seorang sayyid, seorang tuannya, majikannya menuduh budaknya berbuat zina dan dia tidak memiliki saksi dalam hal tersebut, apakah ditegakkan atasnya had? Maka menurut hadis ini tidak ditegakkan had di dunia. Majikannya tidak dicambuk, tetapi nanti ditegakkan padanya had di hari kiamat kelak. Kalau seandainya berbeda apa yang dia katakan. Kalau seandainya betul apa yang dia katakan, maka tidak ditegakkan had terhadap majikan ini. Para ulama ya menjelaskan bahwasanya seorang majikan itu tidak terkena hukum had di dunia kalau seandainya dia menuduh budaknya. Ya. Kenapa? Karena kata mereka ya berbeda antara budak dengan seorang yang merdeka. Walaupun secara hukum asal budak itu halal ya bagi majikannya. Itu ya, budak ini adalah, para ulama itu ya mereka ya bingung antara menjadikan budak ini antara dia seorang harta, dari sisi lain budak ini mirip dengan sebuah harta, dari sisi lain budak ini adalah seseorang yang mukallaf, dibebani syariat. Ya, sehingga tasyabuh semacam ini menjadikan hukum budak ini beda hukumnya. Walaupun secara hukum asal ya majikan itu halal, dia menyentuh budaknya dihalalkan dalam Islam. Tetapi ketika dia menuduh budaknya dengan tuduhan berbuat zina, maka dia tidak ditegakkan had atasnya. Tetapi had itu nanti ditegakkan di hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya ya yang dituduh itu adalah bukan budaknya, budak orang lain. Contoh misalnya, Anda punya budak tetapi Anda menuduh budak orang lain. Oh, budak fulan telah berbuat zina. Saya katakan misalnya budak fulan telah berbuat zina, tetapi dia bukan budak saya. Apakah ditegakkan had atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama bahkan hampir dinukil ijma dalam masalah ini, bahwasanya seorang sayyid ketika menuduh budak orang lain berbuat zina tidak ditegakkan had atasnya. Sama seperti dia menuduh budaknya berbuat zina. Tetapi kata mereka, orang semacam ini harus ditakzir. Hukumannya adalah ditakzir ya, untuk agar dia tidak macam-macam. Karena kalau tidak ditegakkan hukuman takzir, dia akan nuduh banyak orang. Oh, ini zina, budak ikam zina. Akhirnya apa? Budak dijual dengan murah. Wah, ini budaknya kan taat ini. Akhirnya dia yang beli dengan harga yang murah. Maka ya, kata para ulama harus ditakzir orang semacam ini. Harus ditegakkan hukuman atasnya. Karena dia menuduh tuduhan yang tidak benar. Ya. Walaupun dia tidak dicambuk, tetapi tetap ditegakkan takzir. Pendapat yang kedua, ada pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Apa kata Ibnu Hazm? Orang yang menuduh budak orang lain berbuat zina, tetap dia dihukum dengan hukuman qazaf, yaitu dicambuk dengan 80 kali cambukan. Kata Ibnu Hazm ya, bahwasanya tidak ada pengkhususan, pembeda antara budak dengan orang merdeka, antara sayyid dengan budak, tidak ada. Selama dia menuduh tanpa bukti budak orang lain, maka dia ditegakkan hukuman qadzaf. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini sangat kuat. Iya, karena dalil yang dikemukakan beliau sangat kuat sekali. Kalau ijma itu terbukti, maka pendapat jumhur yang paling kuat. Ya. Tetapi wallahu taala alam, ya,
penukilan ijma di sini ada yang menyelisihinya. Ada yang menyelisihinya sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm bahwasanya orang yang menuduh budak orang lain berbuat zina, maka ditegakkan hukuman atas dia, hukuman qazaf. Kenapa kata Ibnu Hazm? Menjaga kehormatan muslim. Karena itu min daruriyatil khams. Di antara perkara 5 daruriyat, 5 perkara penting dijaga dalam agama ini adalah menjaga a'rad, menjaga kehormatan seorang muslim. Ya. Maka ini dijaga. Makanya para ulama meletakkan kaidah yang sangat asasi, menjaga kehormatan seorang muslim. Ya. Karena siapapun dia, baik dia budak, baik dia orang merdeka, dia seorang muslim, dia orang yang mulia. Harus dijaga kehormatannya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Hazm, orang yang semacam ini harus dia ditegakkan hukumannya hukuman qazaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.